Hey, it's Corona time right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video ini saya Dr. Muda Nabila Davega bersama teman-teman saya akan memberikan sebuah informasi dan edukasi mengenai coronavirus. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Jadi saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya coronavirus? Jadi coronavirus ini merupakan sebuah keluarga virus atau family virus yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Jadi virus ini bukannya baru ada, tapi memang sudah ada sebelumnya. Namanya aja sebuah keluarga, pasti dia memiliki anak. Jadi coronavirus ini memiliki beberapa tipe atau strain yang kita ketahui hingga saat ini itu terdapat 6 strain coronavirus yang menginfeksi ke manusia atau yang disebut dengan human coronavirus. Dan yang biasa kita dengar itu ada SARS dan MERS. Nah, secara garis luas coronavirus ini itu tergolong ke virus zoonotik, yaitu yang ditularkan dari hewan ke manusia. Di manusia sendiri, dia itu menginfeksi ke saluran pernafasan, baik saluran pernafasan bagian atas maupun saluran pernafasan bagian bawah, yang dapat menimbulkan gejala baik dari yang ringan seperti flu-flu biasa hingga gejala yang berat seperti pneumonia dan dapat menyebabkan kematian. Nah, dua contoh coronavirus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu SARS dan MERS, itu merupakan tipe coronavirus yang terberat, di mana SARS itu ditularkan oleh musang dan MERS itu ditularkan oleh unta. Untuk virus yang saat ini baru saja menghebohkan dan membuat kepanikan di seluruh dunia, jadi itu merupakan tipe coronavirus yang terbaru, yang paling baru ditemukan, yang dinamakan dengan 2019 novel coronavirus, di mana novel itu berarti baru dan biasanya disingkat dengan nCoV-19 atau nCoV-19. Jadi nCoV-19 ini merupakan tipe coronavirus yang paling baru dan merupakan strain ke-7 dari human coronavirus, di mana masa inkubasi dari coronavirus ini itu adalah dari hari pertama mereka terpapar hingga hari ke-14. Jadi dalam rentang waktu itu dapat saja timbul gejala pada hari ke-4, ke-8, hari ke-10 hingga hari ke-14. Dengan tentunya ada riwayat terpapar oleh coronavirus itu sendiri, seperti pada orang-orang yang habis melakukan perjalanan ke luar negeri ke negara-negara yang terkonfirm adanya kasus coronavirus seperti Cina, Thailand, Hong Kong, Singapura, dan yang lain. Nah, diduga coronavirus ini itu berasal dari seafood market yang ada di kota Wuhan di Cina, di mana seafood market tersebut menjual hewan-hewan liar yang masih hidup. Yang diduga host atau inang dari coronavirus ini itu adalah kelelawar. Sehingga itu menyebarlah di satu kota Wuhan tersebut, lalu kemudian menyebar ke satu negara Cina dan akhirnya menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Di mana saat suatu penyakit itu tersebar di satu kota, maka itu disebut dengan wabah. Dalam kasus ini adalah kota Wuhan. Dan saat suatu penyakit tersebut sudah menyebar ke satu negara, dalam kasus ini adalah Cina, maka itu disebut dengan endemik. Saat kasus dari suatu penyakit tersebut sudah meluas ke seluruh penjuru negara, ke negara-negara lain, maka kasus tersebut disebut dengan pandemi. Penularan dari coronavirus atau COVID-19 ini. Terdapat dua dugaan cara penularan dari coronavirus atau COVID-19 ini. Yang pertama dari hewan ke manusia. Penularan dari hewan ke manusia diduga karena di Wuhan tempat pertama kali konfirmasi kasus penyakit ini, terdapat 66% pasien yang berkaitan dengan salah satu pasar hewan di Wuhan. Yang kedua, transmisi dari manusia ke manusia. Terdapat beberapa cara transmisi dari manusia ke manusia. Yang pertama, droplet pernafasan saat seseorang batuk atau bersin. Yang kedua, kontak langsung saat seseorang berjabat tangan atau bersentuhan. Yang ketiga, bersentuhan dengan benda-benda yang terkontaminasi oleh virus. Yang keempat, tinja yang terkontaminasi oleh virus. Menjelaskan bagaimana penularan coronavirus. Pertama yaitu adalah via droplet, seperti saat kita sedang bersin atau batuk. Lalu yang kedua yaitu saat terjadinya kontak personal, seperti saat bersalaman. Lalu yang ketiga adalah saat kita menyentuh benda atau permukaan yang telah terinfeksi dengan coronavirus, dan kita langsung menyentuh bagian hidung, mata, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu yang keempat itu adalah terkontaminasi dengan feses, seperti feses hewan saat kita membersihkan kandangnya. Apa yang diserang coronavirus di dalam tubuh manusia? Jadi coronavirus itu menyerang saluran napas atas dan juga saluran napas bawah. Saluran napas atas contohnya itu seperti batuk, pilek, dan juga radang tenggorokan.
Sedangkan pada saluran nafas bawah contohnya itu seperti bronkitis dan juga pneumonia. Nah, gejalanya apa aja nih? Gejalanya yang kita ketahui itu ada demam, pusing, radang tenggorokan, badan terasa lemas, batuk, dan juga pilek. Nah, di sini kita kan udah sering ya ngalamin batuk, pilek, dan juga flu. Jadi jangan terlalu khawatir ataupun panik ya guys. Nah, di sini timbul lagi pertanyaan, kenapa sih coronavirus bisa menjadi berat hingga menyebabkan kematian? Nah, yang udah aku jelasin tadi, coronavirus itu dia menyerang saluran nafas atas dan juga saluran nafas bawah. Contohnya itu seperti pneumonia. Nah, apa sih pneumonia itu sendiri? Pneumonia itu adalah radang yang terjadi pada paru-paru kita. Nah, radangnya itu terjadi di parenkim ataupun di jaringan paru-paru kita. Nah, gejala awalnya itu yang udah aku jelasin tadi, seperti batuk, pilek, demam, dan juga radang tenggorokan. Nah, itu juga ditambah dengan sesak napas yang semakin lama semakin memberat. Nah, pada keadaan yang berat guys, pneumonia ini dia akan menyebabkan gagal nafas, inflamasi berat, hingga terjadinya kematian guys. Nah, di sini dampak dari coronavirus itu sendiri, dia akan membuat respon imun kita itu menjadi berlebihan. Jadi, respon inflamasinya itu menjadi meningkat dan terjadilah gagal organ. Gagal organ atau yang disebut dengan multiple organ failure guys. Nah, di sini multiple organ failure inilah yang dapat mengancam nyawa itu sendiri. Nah, jadi mekanisme inilah yang dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi jangan terlalu takut karena nggak semua pasien dengan corona itu akan berujung dengan kematian. Seperti yang aku bilang tadi, bisa aja kayak gejalanya seperti flu-flu biasa. Nah, kalian karena punya daya tahan tubuh yang bagus, makanya bisa jadi sembuh. Terus pada pasien yang pertama kali juga, itu kan pasiennya juga parah sakitnya, serangannya berat. Nah, dia itu umurnya masih muda guys, umurnya 23 tahun. Nah, karena umurnya yang masih muda dan daya tahan tubuhnya bagus, makanya dia bisa sembuh. Nah, semuanya ini tergantung dari imun kita masing-masing. Nah, yang dilaporkan meninggal itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia guys. Nah, yang kita udah tahu, orang yang lanjut usia itu dia kekebalan tubuhnya itu udah menurun, jadi rentan untuk terkena virus ataupun penyakit lainnya. Ataupun juga ada orang yang punya penyakit lain sebelumnya. Contohnya itu seperti hepatitis, sirosis hati. Nah, ini kan mereka emang udah sakit duluan guys, sistem imunnya udah menurun. Jadi sebelum corona pun mereka udah sakit. Jadi ditambah dengan corona, mereka penyakitnya semakin parah. Makanya daya tahan tubuhnya menurun dan dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini kuncinya itu dari kekebalan tubuh kalian masing-masing. Jadi kalau kalian sehat-sehat aja, nggak usah panik berlebihan. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh kalian masing-masing. Oke? Nah, kalau dilihat dari gejalanya, kita belum bisa membedakannya. Karena apapun virus itu, bukan masalah di virusnya, tapi apa yang menyerangnya. Jadi dia sama-sama menyerang sistem pernafasan dan gejalanya pun bisa sama. Tapi kita dapat mengeceknya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan melakukan swab tenggorok. Jadi kita pergi ke dokter, kita minta tes untuk hasil swab tenggorok untuk memastikan apakah gejalanya ini akibat virus corona atau bukan. Tapi jika kalian tidak punya riwayat bepergian ke luar negeri atau nggak ada tetangga atau di lingkungan sekitar kalian yang memiliki riwayat bepergian ke luar negeri, maka kalian tidak perlu parno lah istilahnya. Bisa saja gejala yang kalian rasakan itu karena flu biasa. Kecuali jika gejalanya dari hari ke hari semakin berat, seperti sesak nafas dan nggak sembuh-sembuh, sebaiknya kalian pergi ke dokter saja untuk memeriksakan diri. Jadi
Mungkin saja yang kalian rasakan itu adalah pneumonia biasa, dan pneumonia bukan saja disebabkan oleh coronavirus. Jadi intinya, kalau berdasarkan dari klinis, kita belum bisa membedakan virus corona itu ya atau bukan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sudah ada obat atau vaksin yang dapat digunakan untuk coronavirus jenis terbaru ini? Hingga saat ini itu belum ada vaksin yang dapat digunakan untuk coronavirus jenis terbaru ini, karena untuk membuat suatu vaksin itu membutuhkan beberapa waktu. Jadi harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, lalu harus diuji cobakan dalam beberapa waktu sampai akhirnya vaksin tersebut dapat digunakan untuk kita. Tapi kita doakan saja semoga dalam beberapa waktu dekat vaksin tersebut sudah dapat ditemukan. Lalu kemudian untuk obatnya, karena ini suatu infeksi dari virus dan virus ini sebenarnya no cure atau tidak ada obatnya. Hal ini berbeda dengan suatu infeksi bakteri yang kalau misalkan seseorang terinfeksi bakteri itu kita bisa memberikan antibiotik. Tapi kalau misalkan suatu infeksi dari virus, semuanya itu tergantung terhadap sistem imun di tubuh kita. Nah, kenapa sih seperti itu? Kenapa hal itu berbeda antara virus dan bakteri? Nah, hal ini karena virus itu hanya dapat hidup dan berkembang di dalam host atau inangnya. Di mana untuk membunuh virus tersebut, kita harus membunuh sel-sel di tubuh kita yang sudah tersisipi oleh DNA dan RNA dari virus tersebut. Jadi nanti sistem imun di tubuh kita lah yang akan membunuh sel-sel di tubuh kita yang sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Jadi jalan terbaik bagi kalian yang saat ini sedang mengalami keluhan flu, batuk, pilek, itu adalah dengan cara memperkuat sistem imun di tubuh kalian. Caranya yang pertama adalah istirahat yang cukup. Jadi kalian harus memberikan waktu kepada tubuh kalian untuk beristirahat. Lalu yang kedua adalah minum air putih yang cukup. Jadi kalian harus memenuhi kebutuhan cairan di tubuh kalian. Lalu yang ketiga adalah makan makanan yang sehat, bergizi, dan matang. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga higienitas diri kalian, yaitu mencuci tangan secara berkala, lalu menggunakan masker saat keluar dari rumah. Dan yang terakhir adalah menjaga etika batuk dan bersin dengan cara kalau misalkan kalian batuk atau bersin itu ditutupi dengan siku bagian dalam seperti ini. Jadi bukan seperti ini dengan telapak tangan, karena saat kalian batuk atau bersin seperti ini, itu virusnya akan menempel di telapak tangan kalian, lalu kalian memegang-megang wajah atau memegang-megang benda lain yang selanjutnya benda itu dipegang oleh orang lain. Jadi kalian bisa saja menularkan virus tersebut kepada orang lain. Bagaimana cara mencegah maupun mengurangi risiko terinfeksi coronavirus? Yang pertama adalah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dan apabila Anda sedang bepergian di luar ataupun bekerja, maka bawalah hand sanitizer untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah dengan menerapkan etika batuk dan bersin secara benar. Banyak dari kita masih salah dalam menerapkan etika batuk dan bersin. Kebanyakan dari kita saat bersin maupun batuk menutup dengan kedua telapak tangan, padahal ini salah. Yang benar adalah saat bersin maupun batuk kita tutup dengan lengan bagian dalam, sehingga tidak terjadi penyebaran partikel virus maupun bakteri secara droplet. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjaga terlebih dahulu kontak terhadap orang yang sedang dalam keadaan demam, batuk, maupun flu. Kita tidak tahu mereka sedang mengidap penyakit apa, maka janganlah kita kontak terlebih dahulu dengan mereka, dan kita tidak ingin membawa penyakit mereka ke lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah saat kita hendak bepergian keluar ataupun saat dalam keadaan sakit, hendaknya kita menggunakan masker. Kita gunakan masker saat bepergian keluar, terutama ke tempat khalayak ramai seperti pasar apabila harus. Kemudian yang kelima adalah dengan memasak secara matang, terutama daging. Dengan masakan yang matang ataupun dengan suhu panas tersebut, kita dapat membunuh partikel virus maupun bakteri yang terdapat pada makanan tersebut. Kemudian yang keenam adalah dengan memakan makanan bernutrisi baik maupun bersih. Kita tidak ingin membuat sistem imun kita menjadi lemah, sehingga kita banyak mengkonsumsi makanan tersebut untuk membantu sistem imun kita. Kemudian yang ketujuh adalah dengan tetap menjaga stamina dengan berolahraga yang teratur dan juga dengan tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah
mencegah kontak terhadap hewan liar maupun hewan ternak. Dan apabila memang harus kita kontak dengan hewan tersebut, maka gunakanlah sarung tangan. Dan jangan lupa tips paling utama tadi, yaitu tetap mencuci tangan setelahnya, karena kita tidak ingin ada partikel kuman ataupun virus yang menempel pada telapak tangan kita.